يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, masih dipertemukan di saat-saat yang Allah masih menurunkan rahmatnya pada kita. Dan salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan tentu saja umatnya hingga akhir zaman. Pengunjung Bintaro Exchange yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul pada sore hari ini menjelang berbuka puasa di hari ke berapa? Sekarang Ramadan teh? Hari ke-8. Gak kerasa tiba-tiba kita sudah berada di hari ke-8 bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini semangatnya masih tetap semangat, masih tetap ceria. Dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita nanti ada sosok yang akan berbagi inspirasi. Sosok yang gak asing lagi sebenarnya dalam dunia dakwah Islam. Yang mudah-mudahan sore hari ini kita bisa serap inspirasinya untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Sosok ini dulunya nggak kayak gini. Ya nggak kayak gini lah. Dulu juga masih balita, kemudian tumbuh besar. Dan dulunya sosok yang akan kita hadirkan ini juga dikenal di lingkungan musisi. Musisi yang kalau musiknya itu cadas. Suara lirik lagunya mungkin banyakan yeah gitu. Ya. Langsung saja mungkin kita panggilkan Bang Dery Sulaiman. Silahkan Bang Dery Sulaiman untuk bisa hadir. Karena saya nggak mungkin sendirian di sini Bang. Kita ngobrol-ngobrol sejenak sambil nunggu waktu berbuka. Ajib Bang ya. Baik, mungkin bisa disapa Bang. Para pengunjung Bintaro Exchange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Dunia akhirat pemirsanya. Dunia akhirat. Dunia dan alam jin. Iya. Oh, ini banyak orang yang dengar suara ini. Jadi meskipun gak banyak yang duduk gak masalah. Yang penting telinganya terbuka. Terbuka. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Amin. Tapi gak harus menyingsingkan kerudung ya. Gak harus. Ya. Baik Bang Dery, mungkin kita sedikit ngobrol karena tema obrolan kita sore hari ini itu kan taat tapi nikmat. Taat itu nikmat. Taat itu nikmat. Bukan taat tapi kan, nikmat. Oh taat itu nikmat. Bang ini ada kursi 01, ayo duduk. Ya, Satu. dipersilahkan bagi juga. para pengunjung Bintaro Exchange yang ingin sama-sama boleh nanti nimbrung kalau dalam obrolan. Yang mau bertanya boleh nanti juga kan. Bisa insya Allah. Kita sore ini Bang, kita ngopi-ngopi aja, ngobrol perkara iman. Jadi satu-satunya ngopi yang diizinkan di siang hari di bulan Ramadan ngobrol ini. Padahal baru mau saya tanya, mau minum apa? Ngopi itu ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Yang gak suka ngopi boleh ngeteh. Apa tuh ngeteh? Ngebahas tentang hidayah. Wah asik banget. Nah, ngopi, ngeteh. Siap. Tapi gak ngerokok ya? Gak boleh ngerokok kita. Subhanallah. Iya, taat itu nikmat itu ya Bang ya. Itu kan judul karyanya Bang Dery nih. Ada kata-kata yang menarik di situ Bang. Nikmat, taat gitu ya. Kita tahu bahwa tiap orang itu pasti nyari kenikmatan. Gitu. Kira-kira tanggapan Bang Dery tentang kenikmatan tuh gimana? Mungkin bisa sama-sama kita share. Asik, live lagi. Kita live ya. Sebentar. Pasti pakai tripod bagus. Iya sih. Bentar. Iya, oke. Gimana pertanyaan tadi ulang lagi? Nah kan saya juga jadi mohon lupa. maaf. Taat itu nikmat. Yes. Dan biasanya tiap orang, siapapun dia,
pasti nyari kenikmatan. Dulu Bang Dery kayak gitu juga nggak? Ya semua orang pasti pengen merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan, ya semua orang. Kalau Pernah kita tanya, didapatkan dulu? iya. Dan Allah Ta'ala itu maha baik loh. Hmm. Sehingga dalam maksiat pun Allah Ta'ala berikan kenikmatan. Masya Allah. Dalam maksiat juga Allah beri kasih kenikmatan. Makanya orang-orang ahlul maksiat itu istiqomah sampai mati. Oh, luar biasa juga itu. Coba lihat, Istiqomah. coba pikirkan apa tuh semua maksiat-maksiat, nikmat. Nah, dan tidak akan ada satu orang manusia pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Oh, asik. Coba diulang Bang. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat. Paham? Jadi dua nikmat itu nggak akan bercampur ya. Nah, jadi gini, makanya baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW berdakwah tak pernah merampas kesenangan sahabat. Tapi Iya. Nabi SAW datang kepada para sahabat mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu agama? Subhanallah. Hari ini kita salah kadang-kadang. Kita mau dekatin orang ahlul maksiat terus kita kritik dia, kita usik kesenangan dia. Bukan malah dia dapat hidayah, dia tambah jauh dari hidayah. Alhamdulillah waktu pertama saya hijrah di Bali itu, saya berjumpa dengan dai-dai yang Allah Ta'ala berikan hikmah, wisdom, ajib. Waktu itu saya merasakan diri saya dalam keadaan gelap gulita ya, betul-betul jauh dari agama. Tapi saya fine, saya happy. Senang-senang Duit, aja ya. duit ada oke lah, rumah, mobil, semua yang dunia adalah. Jadi saya senang waktu datangnya agama itu, saya bukan dalam keadaan frustasi, dalam keadaan hancur-hancuran, tidak. Tapi dalam keadaan happy-happynya. Bukan lagi galau. Nah, bukan lagi galau. Kemudian datang satu orang da'i kepada saya bercerita tentang agama. Dia tak usik hobi saya. Dia tak cerita tentang maksiat, dia tidak cerita tentang dosa, tentang neraka. Dia cuma datang membawa kabar gembira. Sehingga saya tertarik, nih Masya Allah, ini luar biasa nih orang ini. Nah, ternyata hadirin sekalian, ketika cahaya datang, kegelapan sirna. Ketika saya merasakan nikmatnya taat tadi, baru saya memahami ternyata nikmat taat dibanding dengan nikmat maksiat, seperti maksiat itu seperti tetesan air berbanding dengan samudra yang luas. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmatnya taat, dia tak ingin lagi maksiat, tidak minat maksiat. Berarti bisa disimpulkan kalau orang-orang yang belum mau taat itu karena belum tahu nikmatnya. Ya karena dia nggak tahu nikmat taat. Nggak tahu nikmatnya. Dan kita ketika ajak mereka untuk taat, dia dibilang kenapa? Saya juga happy kok saya dengan dunia saya sendiri, dengan toko saya, dengan bisnis saya, dengan olahraga saya, dengan band saya, dengan hobi saya, dengan semua yang dia lakukan, dia happy. Kemudian kita datang, dia pikir dia nggak perlu kita. Tapi kita jangan usik hobinya dia. Kita kenalkan, kayak anak kecil lagi asik main bola nih, asik main mobil-mobilan. Kita ambil dia nangis, dia marah. Guling-guling. Tapi ketika kita datang bawa robot, remote control ataupun pesawat yang helikopter yang bisa terbang pakai remote itu, dia buang itu mobilnya. Nah, dia lupa dengan mobilnya. Nah, jadi sahabat sekalian ya, hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hikmah penting. Kalau kita mau mengenalkan agama kepada siapa saja, coba ajak dia kepada taat. Ajak dia ke taat. Suruh dia merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya mengamalkan sunnah, nikmatnya sholat dan sebagainya. Nanti insya Allah ketika dia sudah rasakan baru dia bisa membandingkan, comparing. Oh ternyata memang maksiat itu nikmat tapi taat jauh lebih nikmat. Maka saya bikinlah lagu itu dan acara kita sore ini judulnya Taat itu Nikmat. Itu nikmat. Subhanallah. Nah itu Bang Dery dulunya kan berkecimpungnya dunia metal ya. Dunia metal. Kemudian ditawarkan tadi itu ada dai datang. Proses menuju sekarang itu berapa lama Bang? Proses dari hijrah sampai sekarang. Saya pertama Dari awalnya itu iya. sampai hari ini udah 17 tahun berarti. 17 tahun. Kalau dari proses ketemunya itu sampai Oh memutuskan 2 tahun, hijrah? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 98 saya mulai didakwahi, tahun 2000 baru masuk masjid. 2 tahun. Saya merasakan waktu itu betul-betul hati ini keras ya. Tapi sekeras apa itu hati ya, batu keras, ditetesin terus, air ditetesin terus, lama-lama bolong juga ya nak. Iya. Tapi dan saya rasakan saya bolak-balik didatangi, didakwahi, diajak dengan penuh kelembutan. Orang datangnya pun gak marah-marah, gak mengkritik, subhanallah. Sehingga saya nyaman, ternyata saya bilang nih Islam ini indah. Islam itu indah. Indah. Luar biasa.
Islam itu nggak marah-marah, Islam itu nggak menghujat, nggak mencaci maki, itu Islam. Setahu saya begitu. Asik. Nah waktu itu Bang Dery kondisinya masih jomblo? Oh, itu rahasia itu. Rahasia. Subhanallah. Baik. Nah waktu itu Bang Dery apa Pertama yang itu masih memutuskan? jomblo, memang pertama dakwah masih jomblo. Pertama Tapi pas dakwah dapat masih hidayah jomblo. itu saya sudah menikah. Nah itu kayaknya salah satu nikmat setelah hijrah juga tuh. Iya. Saya sebetulnya kalau kita mau berpikir ya, agama ini kan untuk orang berpikir. Agama ini untuk orang berpikir, untuk orang berakal. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berpikir dan sebagainya. Dan orang yang rusak akalnya tak paham agama. Orang yang rusak akalnya, Dia tak akan mengerti ini kita bicara agama apa, ngomong apa kamu. Kenapa semua nggak kelihatan? Akhirat itu, Masya Allah, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Coba bayangkan. iya. Bahkan ayat lain mengatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. 50,000 years dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Masalahnya banyak yang nggak percaya, Ya Bang. makanya begitu. Ketika ayat ini telepon, maka ini perlu iman. Maka Perlu perkara iman. yang paling penting itu adalah perkara iman. Iya. Orang kalau nggak iman, dia nggak yakin kepada Allah Ta'ala. Tidak punya iman, dia nggak percaya kepada yang gaib. Orang-orang kafir, maaf ya, orang-orang yang tidak beriman, yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia terhijab dengan dunia. Dunia ini kecil sebetulnya, tapi karena dunia itu di depan mata kayak gini, menutupi perkara yang besar. Itu dia. Yang dia lihat hari-hari ya dunia saja. Padahal dunia sementara ya. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara. Dunia sementara, akhirat Selamanya. selama-lamanya. Judul lagu. Itu lagu kita juga tadi. Jadi dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Selama-lama ini kira-kira berapa tahun? 1000 tahun? Lebih. 1.000.000 tahun? Lebih. 1 miliar tahun? Lebih. 1 triliun tahun? Lebih. 1 ziliun tahun? Selama-lamanya, kata Imam Ghazali, seandainya seluruh dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan biji-bijian, kemudian setiap 100 tahun satu ekor burung memakan satu biji. Daripada biji-bijian tadi, setiap 100 tahun dia makan satu. Seluruh dunia penuh dengan biji-bijian. Suatu hari akan habis itu biji-bijian. Tapi akhirat tak akan habis selama-lamanya. Makanya tidak ada kehidupan. La aish. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahi demi Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini semua yang kita lihat di satu hari Allah hancurkan. Iya. Ini tipu-tipu semua. Makanya orang mukmin itu siapa mereka, ciri-ciri mereka? Orang-orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang beriman siapa mereka? Adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Dia percaya kepada yang tidak tampak. Dia tak percaya kepada yang nampak-nampak ini. Mall ini nampak ini. Dia tak percaya nih mall bisa memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Matahari nampak. Dia katakan matahari tak bisa beri cahaya. Siapa yang beri cahaya? Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Asik banget Bang ya. Itu sederhana. Kalau kemarin itu Bang Dery memutuskan hijrah, respon teman-teman di band itu gimana Bang? Ya saya waktu itu, ya banyak sekali responnya. Tapi saya nggak mikirkan respon mereka. Iya. Karena memang ketika saya dapat, sebentar kita live ya. Yeah. Ini saya shoot penontonnya ini. Ketika saya dapat hidayah itu, satu orang beri saya nasihat. Dibilang, Der, kalau kamu sudah di jalan Allah, Der, kalau kamu sudah mau dakwah, jadi dai-nya Allah Ta'ala, maka adab pertama tutup telinga. Adab pertama Tutup telinga. Allahu Akbar. Maksudnya apa tuh Bang? Jadi sunnahnya orang berdakwah itu, tahu nggak dakwah yang sempurna itu seperti apa? Azan. Coba lihat orang azan. Nabi ajarkan tutup telinga. Jadi ketika kita sudah mulai menyeru orang kepada Allah, telinga kita mesti kita tutup dari semua komentar orang. Oh, baik itu suka atau tidak suka, orang mengejek, bahkan sinis dan sebagainya, masa bodoh. Nah, jadi ketika saya menutup telinga saya nggak peduli dengan komentar teman-teman saya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang benci. Bahkan maaf ya, awal-awal saya hijrah itu di Bali, waktu itu sedang dalam keadaan Islamophobia. Oh iya. Betul-betul orang alergi dengan Islam karena habis bom Bali kan, Bali bombing kan. Oh iya. Jadi orang pikir Islam itu jelek, Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, teroris dan sebagainya. Sementara saya hijrah pakaian saya langsung seperti ini. Maka disusahkan dia.
Saya hijrah, saya langsung hijrah. Masya Allah. Nanti saya cerita kenapa saya berpakaian seperti ini. Subhanallah, maka di jalan saya temukan orang mengejek, orang teriakin, oi teroris, oi macam-macam lah. Amrozi, macam-macam. Subhanallah, bahkan ada yang berani meludahin di jalan. Pernah ngerasain diludahin di jalan? Diludahin di jalan, ya itu mau diapain? Saya cuma bayangkan bagaimana dulu awal-awal dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya beliau pun merasakan apa yang mungkin gak ada apa-apanya saya rasakan. Nabi pernah dilempar batu di Taif. Nabi pernah dikasih kotoran onta, dibilang gila, diludahin muka beliau sama menantunya sendiri. Subhanallah. Jadi saya bilang, ya Allah, apa ini kemuliaan apa ini? Kenapa ini kemuliaan Nabi-Nabi kau berikan kepadaku? Kenapa waktu itu betul-betul saya taubatnya itu gak main-main bang? Karena saya dulu maksiatnya gak main-main. Saya maksiat sungguh-sungguh, maka taubatnya pun sungguh-sungguh. Kita nggak usah bicara detail maksiatnya apa aja ya. Bayangkan aja sendirilah. Bayangkan sendiri aja. Tapi subhanallah, ketika saya mulai merasakan, saya seperti euforia. Exciting. Bayangkan orang sekian lama di tempat gelap, kemudian lihat cahaya. Gembira luar biasa. Gembira seperti anak kecil loncat-loncat. Ya Allah, ini ternyata. So, dari kecil kita dengar bahasa, kita hantarkan selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Iya. Dari kecil saya dengar kalimat itu, saya tidak paham maksudnya apa. Ketika saya taubat itu di Bali itu baru saya merasakan, oh ternyata ini nur. Ternyata agama ini Masya Allah luar biasa. Iya. Saya pikir dulu kalau saya taat sama Allah, saya hidupkan sunnah, saya tak akan bahagia, gak ada hiburan, gak bisa ke diskotik, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ternyata baru saya pahami, orang-orang yang hidup dengan sunnah, sibuk dengan sunnah Nabi, setiap detik Allah hibur dia dengan sunnah-sunnah Nabi. Ternyata sunnah Rasulullah ini ada kebahagiaan Allah berikan. Antum hidupkan sunnah, baik itu hal-hal terkecil saja, Allah berikan hiburan setiap detik. Dan saya merasakan saya mulai tak perlu lagi ini mall, saya tak perlu lagi ini bioskop, saya tak perlu lagi ini konser-konser, saya tak perlu lagi TV, tak perlu lagi gitar, saya nggak perlu lagi musik-musik. Kenapa? Saya sudah bahagia. Kenapa ini tempat-tempat hiburan ini ramai hadirin sekalian? Kenapa entertain bisnis ini ramai? Kenapa? Coba pikirkan. Bisnis terbesar di dunia adalah entertain bisnis. Iya. Bisnis hiburan. Itu proof bukti nyata sebagian besar manusia tidak bahagia. Orang yang mencari hiburan siapa? Orang susah. Yang mencari hiburan tuh orang stres, orang galau, baru dia mencari hiburan. Tapi orang sudah bahagia, dia tak cari lagi hiburan. Dia tak cari kesenangan, dia sudah bahagia. Subhanallah, bahkan orang-orang yang sudah bahagia, orang beriman, dia punya mobil, dia jalan kaki. Dia punya makanan, dia puasa. Dia nggak makan. Jadi orang-orang yang susah yang mencari hiburan, maka sekarang di dunia ini masih bisnis terbesar di dunia adalah entertain bisnis hiburan. Saya merasakan setelah saya dapat hidayah, kurang lebih 17 tahun yang lalu itu, saya betul-betul tak perlu hiburan. Saya nggak perlu lagi gitar untuk berhappy-happy. Dulu setiap hari 8 jam main gitar. Setiap hari 8 jam main gitar? Main gitar. Sekarang terus 8 jam main gitar, 8 jam tidur, 8 jam 8 jam main-main lagi. Main-main lagi. Subhanallah, ternyata hadirin mulia, Allah hantar kita ke dunia ini maksudnya ada, ternyata bukan untuk main-main. Dunia ini memang senda gurau, tempat main-main, tipu-tipu. Tapi kita di dunia bukan untuk main-main. Betul. Dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita. Sementara saja dunia ini 60-70 tahun. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja kata Allah, aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian semua, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ini ujian semua, ini semua diuji nih. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang cantik diuji dengan kecantikannya, orang tampan diuji dengan ketampanannya, pejabat diuji dengan jabatannya, artis diuji dengan popularitasnya, semua ujian. Tak ada hubungannya kemuliaan dengan harta, tak ada. Jangan dipikir orang kaya itu mulia, orang bahagia, belum tentu. Jangan dipikir disangka orang miskin itu sengsara juga belum tentu. Iya. Kebahagiaan in the hand of Allah, dan Allah telah letakkan kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah saja. Siapa yang taat kepada Allah pasti bahagia. Siapa yang tidak taat kepada Allah pasti hina, pasti dia sengsara. Pasti. Pasti. Coba datang berdiri ke sini, kan banyak orang dengar suara saya nih. Siapa yang hari-hari maksiat dan dia bahagia, datang ke sini. Kalau ada orang hari-hari maksiat dia bahagia, berdiri di sini, saya sobek Al-Quran. Berarti bohong Al-Quran.
Tak mungkin. Tak mungkin ikan bahagia di luar air. Tak mungkin. Iya. Tak mungkin manusia bahagia dengan maksiat. Tak mungkin. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Makanya orang yang maksiat tak mungkin tenang hatinya. Pasti dia gelisah. Sebanyak apapun duitnya, hartanya, Allah perintah itu harta. Wahai harta, datanglah kepada musuhku itu dan hinakan dia dengan kehadiranmu. Susahkan dia dengan kehadiranmu. Tapi ketika orang-orang susah, orang-orang beriman nih, meskipun dia miskin, Allah katakan kepada kemiskinan, wahai kemiskinan, datanglah kepada kekasihku itu. Bahagiakan dia dengan kehadiranmu. Jadi orang miskin untuk bahagia ternyata tak perlu harus kaya dulu. Taati Allah pasti bahagia. Di dalam taat ada bahagia. Pasti bahagia. Ada bahagia. Iya Pak. Mantap kan? Kita ngopi. Orang biasa untuk bahagia tak perlu harus terkenal dulu. Rakyat biasa untuk mulia tak perlu jadi raja. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, dia tetap jadi gubernur. Tapi hina bisa. Banyak contohnya. Allah, banyak. Dia tetap jadi orang kaya, tambah susah, tambah kaya, tambah hina. Mestinya harta yang membahagiakan dia. Justru hartanya menghinakan dia. Hartanya menyusahkan dia. Mestinya hadirin mulia dengan popularitas dia bahagia. Ternyata setelah terkenal tiap hari masuk TV dia makan obat penit tidur. Bahkan ujungnya dia suicide, dia bunuh dirinya. Berapa banyak artis bunuh diri? Banyak. Oh, termasuk gitu. dulu yang kita idolakan kayaknya selama jadi musisi. Pokoknya tidak usah sebut nama. Banyak. Wallahi banyak banget. Banyak. Tapi orang beriman kepada Allah Ta'ala hadirin mulia. Kehidupannya bahagia. Dimanapun bahagia, bahkan Allah Ta'ala akan berikan orang beriman kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Enggak punya duit pun bahagia, apalagi punya duit. Masya Allah. Allahu Akbar. Orang beriman itu hatta di dalam api bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya sama satu orang, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Apa jawaban beliau? Ketika aku dibakar. Masa kita di mall kita gelisah? Ada AC kita gelisah. Naik mobil mewah kita susah. Kenapa? Ada sesuatu yang masalah. Jadi kalau ada dulu lagu-lagu yang katakan gubuk derita, itu yang bikin dia menderita bukan gubuk dia, tapi rusaknya hubungan dia dengan Allah. Karena sering kita lihat orang tinggal di villa-villa mewah, di apartemen-apartemen mewah tapi menderita. Jadi ini clue nih. Betul. Nih semua yang mendengar suara saya ini katakan kebahagiaan hanya dalam mentaati. The one and only place, satu-satunya tempat yang mendatangkan kebahagiaan hanya dalam ketaatan. Siapa yang taat dia bahagia, siapa yang tidak taat dia susah. Menarik dia nih sengsara. Bang. Iya, menarik nih. Jadi kan kalau kayak sosok Bang Dery, dulu dan sekarang itu perbedaannya jauh. Dan sekarang sudah menemukan kebahagiaan dalam taat itu insya Allah Bang ya. Insya Allah. Dan kayaknya satu lagi Bang, rasa-rasanya kalau orang mukmin itu udah merasakan kebahagiaan dalam taat itu, dia nggak mau simpan sendiri Bang ya. Pengen dibagi kan. Makanya sekarang kita kesini nih bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Mudah-mudahan ada yang dapat hidayah kan asbab dengar. Nguping-nguping ini benar juga nih kata si Dery ini. Nanti sholat ya siapa tahu kan. Iya. Tapi kayaknya baru kali ini kita talk show ditonton gajah Bang. Subhanallah. Ini banyak yang nonton nih. Di atas nonton nih ya Bang. Lihat tuh. Nonton kan. Mantap kan. Nah, subhanallah. Kalau tadi itu Bang, akhirnya kan memutuskan bukan hanya mencari kebahagiaan dalam taat untuk diri pribadi kan Bang. Dan kemudian akhirnya memutuskan ingin berbagi. Ada pengalaman unik apa ketika berdakwah Bang? Subhanallah banyak. Sebetulnya kenapa kita harus berdakwah? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus pengen juga saudara kita masuk surga. Kalau kita pengen bahagia, kita mesti pengen juga saudara kita bahagia. Itulah iman. Kalau kita tidak ada kepedulian dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, dengan manusia seluruhnya, berarti kita bukan orang beriman. Nah, bukti kita sayang, kita dakwah. Bukti sayang adalah dakwah. Mahabbah. Rasul, nabi-nabi dan rasul hadirin mulia datang kepada manusia itu karena cinta. Tak minta upah. Nabi-nabi datang tak diundang, pergi tak diantar, subhanallah. Dicaci maki nabi-nabi tak terkesan. Tak minta pangkat, jabatan. Kenapa Nabi datang siang dan malam kepada manusia, yang suka didatangi, yang tidak suka didatangi, orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, semua Nabi datangi. Kenapa? Karena Nabi sayang kepada umatnya. Ummati, sama seperti syaitan, iblis itu datang kepada manusia. Kenapa? Karena dia benci kepada manusia, dendam. Iblis pun datang tak minta upah.
Dicaci maki nggak terkesan, nggak minta pangkat jabatan, nggak nungguin amplop iblis. Pokoknya dia datang semata-mata karena dendam dan kebencian kepada manusia. Gimana semua manusia ini cilaka masuk neraka temani dia. Dendam kesumat yang tak bisa hilang itu. Jadi Nabi datang kepada manusia karena cinta, syaitan datang kepada manusia karena benci. Jadi kalau ada orang yang suka mengajak kepada maksiat, itu berarti dia benci kepada temannya. Kalau ada orang ngajak maksiat, itu berarti dia benci. Dia pengen orang disengsara. Temani saya masuk neraka, mari temani saya di neraka. Makanya sekarang hadirin mulia, kalau bukti kita beriman kepada Allah, ajaklah orang. Dari siapa mulai kita ajak? Dari orang terdekat kita. Sebagaimana baginda Nabi SAW, pertama dakwah yang didakwahi siapa? Istrinya. Khadijah Al-Kubra. Padahal perintah dakwah belum turun waktu itu. Baru 5 ayat yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi menerima wahyu dalam keadaan menggigil ketakutan karena tiba-tiba datang Jibril. Makhluk yang tak pernah dilihat sebelumnya, nur cahaya. Rasulullah SAW sendirian di Gua Hira. Setiap tahun beliau dari umur 25 sampai umur 40 tahun meluangkan waktu 40 days. 40 hari berkhalwat di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW meluangkan masa setiap tahun 40 hari berzikir. Selama masa itu hadir mulia tak satu orang manusia pun yang membenci Nabi SAW. Orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan semua orang-orang kafir waktu itu tak satu pun yang memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan predikannya Kenapa? Al-Amin. Bahkan gelarnya waktu itu Al-Amin, orang yang mulia, yang dipertuan agung, orang yang jujur, terpercaya. Subhanallah hadirin sekalian. Tapi ketika perintah dakwah datang kepada Rasulullah SAW, ketika wahyu datang hadirin mulia, Rasulullah datang senyap-senyap, diam-diam dulu dakwahnya selama kurang lebih 2 tahun. Subhanallah datang kepada Abu Bakar, ajak Abu Bakar diam-diam masuk Islam. Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya anak kecil 7 tahun, Sayyidina Ali pun dapat hidayah. Datang kepada Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah pun dapat hidayah. Abu Bakar tanpa menunggu perintah dari Nabi SAW, langsung esok harinya, hari ini bersyahadat, esok harinya mengajak 9 orang masuk Islam. Langsung berdakwah, padahal waktu itu perintah dakwah belum turun. Kurang lebih 2 tahun setelah itu hadirin mulia baru turun perintah. Ayat berikutnya, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Perintah dakwah turun hadirin mulia. Nabi SAW perintahkan istrinya, lipat tempat tidurku, la rahata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Nabi berkeringat di siang hari, menangis di malam hari. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Itu kerja Nabi. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Subhanallah hadirin mulia, apa yang Nabi dapatkan? Caci maki. Gelar Al-Amin langsung diganti sama Abu Lahab, Abu Jahal menjadi Al-Majnun, orang gila. Maka hadirin sekalian, saya yakini kita semua di sini, kalau sudah mulai banyak-banyak bicara kebesaran Allah, di pasar bicara kebesaran Allah, di kantor bicara kebesaran Allah, di atas busway bicara kebesaran Allah, di jalan-jalan bicara kebesaran Allah, di sawah bicara kebesaran Allah, di panggung bicara kebesaran Allah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja bicara kebesaran Allah, maka pasti orang-orang katakan kita gila. Maka Nabi katakan berzikirlah kalian, berzikirlah sebanyak-banyaknya, zikran katsiran. Berzikir sebanyak-banyaknya, seberapa banyak? Sampai orang-orang mengatakan kalian gila. Jadi kalau kita berzikir belum ada orang katakan gila, berarti kurang banyak. Kurang banyak. Harus sampai ada yang ngatain gila. Ayo angkat tangan siapa yang sudah dibilang gila sama orang. Maka mulai hari ini kita berzikir Pak, insya Allah Pak, biar orang bilang gila nggak apa-apa. Bersama kita gila insya Allah ya. Gila-gila kepada Allah Ta'ala. Iya, nah itu ada yang menarik tadi Bang. Para sahabat itu langsung memulai berdakwah. Padahal mungkin ada beberapa anggapan sebagian orang, ya kalau mau berdakwah itu ya harus level kuliah ini harus dulu. Berilmu dulu. Punya gelar anu dulu. Sekarang gitu. saya mau tanya, mana ada nggak rujukannya batasan kitab yang harus dibaca? Itu dia. Berapa kitab harus dibaca harus boleh berdakwah? Nggak ada. Orang ucapkan syahadat, dia wajib sampaikan itu kalimat. Betul. Balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Hadirin sekalian, dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Paham ya? Dakwah itu bahasa Arab, artinya apa? Mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar tentu perlu ilmu, perlu ustadz. Tapi berdakwah orang gila, orang bodoh kayak saya bisa. Anak metal aja bisa dakwah. Saya baru mulai dakwah belum bisa baca Al-Quran.
tapi sudah ngajak orang masuk masjid, sudah ngajak orang masuk Islam, nggak ada masalah, ajak saja. Dia mau urusan nggak mau nggak apa-apa. Iya. You go your way, I go my way. Yang penting tugas kita ajak saja. Iya. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Jadi tugas kita cuma mau, kayak kita nelayan nih. Nah, dia mancing, dia lempar umpan. Dia nggak bisa ngatur tuh ikan mana yang harus makan, kapan ikan makan. Siapa yang mengatur nanti? Allah. Dia cuma tawakal, setelah dia lempar, dia tawakal. Siapa yang makan, terserah. Sekarang kita nih bicara di sini nih, banyak orang dengar. Mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang sinis, nggak ada masalah. Tapi siapa yang akan Allah sentuh hati nanti, Allah, urusan Allah. Betul. Tugas kita cuma menyampaikan pesan ke telinga mereka. Tugas Allah yang akan menyampaikan pesan ini ke hati-hati mereka. Masya Allah. Sampaikan di agama ke telinga seluruh manusia, ke pintu-pintu seluruh manusia. Tugas Allah yang akan menyampaikan agama ke hati-hati manusia. Jadi hidayah indahnya Allah. Tak seorang pun yang bisa berhidayah. Nabi-nabi tak bisa berhidayah. Betul. Nabi tak bisa berhidayah, istrinya ada. Nabi Nuh alaihissalam istri dan anaknya tak dapat hidayah. Betul. Nabi Lut istrinya gak dapat hidayah. Nabi Ibrahim ayah ibu yang gak dapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamannya Abu Talib tercinta tak dapat hidayah. Seorang suami tak bisa berdaya istrinya, istri tak bisa berdaya suaminya, anak tak bisa berdaya bapaknya, bapak tak bisa berdaya anaknya. Hanya Allah yang bisa berhidayah. Seluruh nabi berkumpul, hadirin sekalian, 124.000 orang nabi berkumpul, tak akan mampu memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah. La ilaha illallah. Ayo semua Pak, coba. La ilaha illallah. Gemah nih. Kan dahsyat itu Bang. Ya, ini kepada pengunjung Bintaro Exchange yang dimuliakan Allah, perlu kami sampaikan bahwa acara talk show inspiratif menjelang berbuka puasa ini dipersembahkan oleh Cinta Quran Foundation, sebuah lembaga sosial dakwah independen yang kita bergerak untuk mendakwahkan Quran sebagai solusi dan inspirasi bagi negeri. Nah, Cinta Quran Foundation kebetulan lagi buka booth stand, jadi bagi para bapak ibu sekalian nanti yang ingin mengetahui program-program dari Cinta Quran Foundation, itu kami persilakan mengunjungi stand kami di lantai ground, sektor south, tepat di depan Giordano. Sekali lagi di ground, sektor south, sektor selatan, tepat di depan Giordano. Baik, langsung saja mungkin bagi para pengunjung, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, atau ada yang ingin disampaikan langsung kepada Bang Dery, kami persilahkan. Saya kalau tahu udah panggung, saya bawa gitar tadi. Ada gitar? Ada? Bisa pinjam gitar nggak? Kita mainkan satu lagu dulu. Oh gitu. Taat itu nikmat Bang. Boleh bertanya, boleh. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Sambil menunggu Bang Dery. Nah, mungkin sambil menunggu kami perlu sampaikan pula yang menarik tadi adalah ada aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah ini merupakan aktivitas yang merupakan keistimewaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya aktivitas inilah umat Muhammad itu jadi spesial. Nah, untuk persoalannya di Indonesia ternyata ada satu persoalan bahwa jumlah dai di Indonesia itu tidak berbanding lurus dengan jumlah kaum musliminnya. Dengan kata lain, ternyata jumlah dai itu masih belum memadai, belum mencukupi. Karena itulah kami di Cinta Quran Foundation itu menggagas sebuah program Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Alhamdulillah juga kami juga sedang diamanahkan lahan wakaf seluas 5.000 meter. Lokasinya di sini, jadi Cinta Quran Foundation itu sebenarnya tetanggaan sama Bapak Ibu di Bintaro, tepatnya di sektor 9, Jalan Kucica. Nah, nanti bagi yang ingin lihat atau yang ingin tahu lebih lengkapnya bisa ke stand. Nantinya di sana kita akan bangun Cinta Quran Center. Apa itu? Yang akan kita fungsikan sebagai pusat tahfiz dan dai institut. Pusat tahfiz dan dai institut. Kenapa tahfiz? Ini merupakan sebuah kebanggaan juga bagi kita bahwa umat Islam di Indonesia itu semangat menghafal Qurannya luar biasa. Seolah-olah bibit hafiz dan hafizoh di negeri ini itu nggak hilang-hilang, nggak habis-habis. Bayangkan kita punya banyak bibit hafiz-hafiz cilik. Yang baru saja fenomenal itu Musa. Kemudian tadi kita juga di Majelis Cinta Quran baru saja kedatangan tamu istimewa Ayu, hafizah tunanetra 30 juz. Nah, persoalannya adalah sebenarnya kewajibannya bukan sampai pada menghafal. Tapi itu tadi ada kewajiban dakwah. Nah, disinilah kami Cinta Quran Foundation ingin berbagi itu kepada Bapak Ibu sekalian. Nantinya Cinta Quran Center itu akan
peruntukkan untuk mencetak para dai-dai Quran. Bagaimana informasi lengkapnya? Nanti silakan bisa kunjungi stand kami di atas. Mari Pak duduk Pak, itu ada kursi 02 Pak. Nah, kalau ada kursi kosong silakan duduk. Nah, baik kepada Bang Dery nih. Kan sudah berdakwah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Itu pernah ngerasa bosan nggak Bang? Enggak, justru Enggak. kalau nggak dakwah jadi bosan hidup. Gak dakwah jadi bosan. Kalau orang dakwah itu Masya Allah, ajib. Karena dakwah ini sebetulnya bukan sembarang kerja ya. Dakwah ini kerjanya Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu da'i yang mengajak manusia kepada syurga. Jadi kalau kita buat dakwah berarti kita telah buat kerja Allah. Dan Allah Ta'ala pasti akan bersama kita. Allah bahagiakan terus. Saya rasakan ketika kita sibuk dakwah, kalau nggak pagi dibahagiakan Allah siang, kalau nggak siang malam, kalau nggak malam tidak bahagia juga, mimpinya enak. Nah, jadi enak Gitu ya, betul-betul. Ini luar biasa, ini kerja yang paling bergengsi dalam pandang Allah. Dan kita bekerja dengan Allah, yang membayar gaji kita Allah. Ada ma'iyatullah kebersamaan dengan Allah, kenapa harus bosan? Nikmat terus Bang. Saya kalau udah dakwah saya lupa pulang. Saya pernah nggak 4 bulan itu nggak pulang-pulang tuh bro. Keliling terus. Subhanallah. Subhanallah. Nah luar biasa tuh. Nah ternyata dakwah juga bisa mendatangkan kenikmatan luar biasa. Selain dengan ketaatan tadi. Puncak nikmat itu dakwah. Puncak nikmat adalah dakwah. Nah ada pengalaman yang menarik nggak ketika dakwah Bang? Mungkin bisa di-share. Yang inspiratif. Banyak banget. Menarik semua. Ya saya kalau biasanya dakwah saya kalau di Bali kan sama orang-orang bule ya. Nah, Ya pernah ini satu menarik kali. nih. Ya. Nah, Satu kali saya dakwah sama orang bule. Kan kalau orang lihat orang pakai sorban nih, maaf ya. Mungkin semua orang banyak lihat nih, jangan teroris ngomong nih, siapa ngomong nih. Orang kalau dalam pakai sorban, image-nya udah nggak bener aja kan, ekstrim, radikal. Padahal nih pakainya Rasulullah SAW. Ini pakaian terindah dulunya ini sempat tren, subhanallah. Nah, Pangeran jadi, Diponegoro bukan- juga kayak gini iya, Bang. itu ke Imam Bonjol orang Padang juga begini iya. pakai. Jadi ini sempat tren di Indonesia dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, belum lama sih sebetulnya. Nah, subhanallah. Hari ini kalau ada kita lihat orang pakai ini asing. Mungkin satu mall ini cuma saya sendirian yang pakai sorban. Jadi kalau ada orang ngelihat, orang pikir nih orang gila mana ini datang nih. Jadi suatu hari saya di kafe, satu orang bule lagi makan, dia lihat-lihat terus. Saya lihat juga. Pakai pakaian gini ke kafe. Ya saya kemana aja pakai ini nih. Gitu, Mau asik ke nih. kafe, mau kawinan, mau ke kantor istana, kemana ya. Masya Gak punya baju lain. Tak boleh masuk, gak masuk kita. Gak ada baju lain udah dihibahkan semua ke orang-orang lain. Kenapa? Iman saya lemah Pak, kalau saya pakai baju biasa nanti pengen maksiat lagi. Iman saya ini lemah, wah kacau lah, saya tahu diri. Jadi dengan pakaian ini setidaknya ada sedikit hijab, ada Iya. tameng diri. Kalau mau maksiat mikir malu sama jenggot, malu sama sorban, udah gak jadi maksiat. Iya betul. Nah, juga. tapi kalau saya pakai umum, saya langsung maksiat. Nggak tahu kenapa, saya mungkin beda dengan tuan-tuan semua, dengan bapak ibu-ibu semua. Maka saya pakai gini bukan berarti saya sok suci, sok hebat, merasa lebih baik, tidak. Ini karena saya ini lemah iman. Nah, Menjaga. ini tameng diri saya. Jadi ketika bule tadi ngelihat, saya lihat. Saya angkat tangan, dia angkat tangan. Saya angkat alis, dia senyum. Saya datangin. Saya bilang, "Hai brother." Dia bilang, "Iya, my name Sulaiman, dari Sulaiman." Dengan senyum terbaik. Dai itu harus senyum, harus baik-baik, pandai-pandai ngambil hati orang. Terus dia bilang, "Yes, my name Steve. Where you from, brother?" "Oh, Australia." "Which part?" "Dari mana?" Dia bilang, "Brisbane." Dia bilang, "What you doing here?" "Surfing." Ternyata dia surfer, dia main surfing cari-cari ombak gitu. Dia bilang, "I'm Muslim, brother. I'm not terrorist, don't worry." Karena dia pikir aneh teroris, saya bilang, "Saya orang Islam, saya bukan teroris." Saya bilang, "Oh iya, yes, I see, brother." Are you Muslim?" Saya pura-pura bego ya nanyakan. Dia bilang, No, I don't believe in God, brother. I'm atheist." Ternyata saya ketemu orang ateis di kafe di Bali. Dia bilang, "Ateis? You don't believe in God?" Dia bilang, "No God, brother. I believe in the power of nature." Kekuatan alam saya percaya. Semua terjadi dengan sendirinya. I don't believe in God. Saya bilang, "Brother Steve, if you don't believe in God, kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, it means you half Muslim. Kalau Cakep. kamu nggak percaya Tuhan, berarti Iya. kamu 50% Muslim already." Cakep ini. Dia bilang, Iya. "How come? Dari mana ceritanya kok tiba-tiba saya jadi orang Islam separuh Muslim?" Yes, Iya. because in Islam we believe in one sentence, La ilaha Illallah. illallah. La ilaha artinya apa? Tiada Tuhan. No God. You believe already, except Yes. Allah, illallah. If you say the half, another half, you 100% Muslim. If you become a Muslim, brother, I promise you heaven. Ini semua orang sini. Kalau ada orang yang mendengar nih kata,
Dijanji Rasulullah SAW, manusia yang tak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Kalau kamu syahada, you become a Muslim, I promise you heaven, brother. Saya janjikan kamu surga 1000%. Dia bilang, wow, are you sure? Yes. Can you follow me? I will teach you. Aku ajarkan kamu. Shake my hand, brother. Jabat tangan saya. Asyhadu Allah. Dia ikuti Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa Langsung di asyhadu kafe itu. langsung 5 menit bicara. Kemudian dia peluk saya bilang, brother, hey, today is the best day in your life. Hari ini hari terbaik dalam kehidupanmu, because I promise you heaven. Aku telah janjikan kamu surga, pasti 1000%. Percaya nggak Pak? Nabi pernah berjanji, orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat 1 kali saja. 1 kali seumur hidupnya dia bersyahadat. Dia mengakui Allah sebagai Rabb. Subhanallah, hadirin mulia, mungkin dia ucapkan nama Allah saja. In the end, akhirnya di yaumil mahsyar, hadirin mulia, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan hisab semua. Yang masuk surga, yang masuk neraka. Nanti sebelum pintu neraka ditutup, Allah perintah malaikat mencari orang yang pernah menyebut nama Allah 1 kali. Kemudian Allah perintah malaikat untuk mengangkat dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Abu Dzar radhiyallahu anhu, Al-Ghifari radhiyallahu anhu, meskipun dia seorang pembunuh ya Rasulullah, kata Nabi ya. Meskipun dia seorang pezina, iya. Meskipun dia seorang pencuri ya Rasulullah, iya. 3 kali ditanya sampai Nabi katakan meskipun Abu Dzar tidak suka, Allah akan masukkan itu orang ke surga. Maka yang hadir di sini nih, coba semua ucapkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apapun agama kalian, ucapkan itu kalimat. Suatu hari Allah masukkan ke surga. Insya Allah. Sampai malaikat katakan sudah habis ya Allah, tak ada lagi, semua sudah orang-orang yang mendurhakaimu ya Allah. Itu 1 orang pernah seumur hidupnya sekali ucapkan ya Hanan, ya Manan. Angkat dia kata Allah, masukkan dia ke surga. Nah ini bapak-bapak, ini semua calon raja di surga ini. Amin. Ibu-ibu calon ratu bidadari di surga. Amin. Makanya kita harus memuliakan orang-orang beriman seperti memuliakan seorang raja dan ratu. Kenapa? Karena orang-orang mukmin adalah calon raja dan ratu di surga. Jadi dakwah ini dengan kelembutan. Kita jangan berdebat. Saya alhamdulillah sudah banyak mungkin orang bule-bule yang tiba-tiba dia putuskan masuk Islam sebab berdialog dengan saya. Tak satu pun dengan perdebatan. Kalau dia ajak saya berdebat, saya bilang no debat brother, please. I will talk 5 minutes, you talk 5 minutes. Kamu bicara 5 menit, aku bicara 5 menit. If I like, kalau aku suka gayamu, I will follow you. Kalau kamu suka dengan apa yang aku sampaikan, you follow me. If you don't like, I don't like, you go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Tak ada paksaan. Dalam dakwah kita tak boleh menghina ajaran orang lain. Tak boleh menghina Tuhannya orang lain. Tak boleh mengkritik agama orang lain. Tak boleh. Sampaikan saja Islam. Orang tak mau ya gak masalah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi dakwah itu dengan mahabbah, dengan kelembutan. Sampaikan kabar gembira, bukan ancaman. Dakwah itu bukan mengatakan, kamu gak begini masuk neraka kamu. Bukan begitu. Ayat-ayat tentang neraka baca untuk diri kita. Tapi ayat-ayat tentang surga sampaikan kepada manusia. Saya pernah sama satu orang ketemu. Saya bilang, bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, malu bang, malu Ustaz. Kenapa malu? Saya Islam KTP bang. Islam KTP? Maksudnya? Ya saya KTP saja yang Islam. Saya gak pernah sholat, saya gak puasa, saya gak pada baca Al-Quran bang. Saya bilang, bang, antum gak usah malu. Abang gak usah malu punya KTP Islam. Banggalah. Sekarang alhamdulillah nih, Islam KTP-nya Islam. Pelan-pelan jadikan matanya Islam, telinganya Islam, lisannya Islam, tangannya Islam, kakinya Islam. Pelan-pelan. Jangan diganti itu KTP. KTP yang Islam itu syarat awal masuk surga. Ya, jadi jangan malu. Pelan-pelan. Seberapa banyak pun dosa kita hadirin mulia, yakinlah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka tugas orang dai hadirin mulia adalah memberikan harapan kepada orang. Kita memberikan harapan orang, come back to Allah brother, please come back to Allah, kembali kepada Allah. Dosamu banyak, tak ada apa-apanya dosamu. Ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Ayo kembali kepada Allah. Itu tugas kita. Dan guru saya katakan hadirin sekalian, Maulana Sa'ad, dia di Zamurin di India, dia katakan satu orang yang memutuskan harapan orang untuk bertaubat. Orang pengen bertaubat, dia katakan tak bisa kamu bertaubat. Orang ini tak layak hidup di dunia. Orang ini tak pantas hidup di dunia. Pernah dengar gak cerita? Dari sebuah hadis Nabi SAW, satu orang preman di kalangan dari zaman Bani Israel.
Ya hadis sahih hadirin sekalian. Nabi ceritakan, berkali-kali Nabi ceritakan ini. Dia sudah bunuh 99 orang. Berapa orang dibunuh? 99. Kemudian dia ingin bertaubat hadirin sekalian, dia ingin bertaubat. Dia datang kepada satu orang ulama. Ulama ini ada dua ya. Ada ulama benar, ada ulama su'. Nah, jadi juga semua ulama juga yang benar. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama yang benar, ada ulama palsu. Ada orang ilmu saja yang banyak tapi tak paham hikmah. Betul. Datanglah dia kepada ulama yang hanya tahu hukum hakam halal haram dan sebagainya hadirin mulia. Dia bilang, dia tak katakan dia yang telah membunuh. Dia katakan, Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang telah membunuh orang 99 orang? Hah? Kalau orang itu mau bertobat, kira-kira tobatnya diterima atau tidak? Apa kata Ustadz tadi? Oh, tak bisa. Itu bajingan itu betul-betul udah banyak dosanya itu. Nggak mungkin diampunkan dosanya. Akhirnya emosi Pak. Dia emosi dibacok lagi Ustadz tadi. Akhirnya berapa? Total 100. 100 orang. Habis itu dia menangis lagi. Kenapa hadirin? Ini dalilnya guru saya katakan orang yang memutuskan harapan seseorang untuk bertaubat kembali kepada Allah, dia tak pantas hidup di dunia. Lalu dia menangis, ya Allah, aku ingin bertaubat ya Allah. Lalu dia jumpai seorang ulama akhirat, ulama alul hikmah. Dia katakan orang itu telah bunuh 100 orang, kira-kira ada gak ampunan untuk dia? Dia bilang, sebesar apapun dosanya orang itu, ampunan Allah lebih besar dari dosanya. Tapi syaratnya dia harus khuruj. Dia harus keluar dari kampungnya, dia harus pergi berhijrah ke tempat orang-orang soleh. Kalau dia tidak berkumpul di sana, nanti Allah akan ampunkan dosanya. Jadi syarat orang bertaubat itu dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, dia pergi ke tempat orang baik-baik, berkumpul dengan mereka di sana. Di mana? Di masjid. Hijrah ya. Oh hijrah. Akhirnya dikatakan baik. Dia pulang, dia ambil barang-barang dia, tasnya dia, akhirnya dia pergi berjalan. Di tengah jalan hadirin sekalian, dia meninggal dunia. Kita tahu cerita ini. Dua malaikat turun, malaikat azab, malaikat rahmat. Kata malaikat azab, dia ini pembunuh, telah bunuh 100 orang, dia masuk neraka. Kata malaikat rahmat, dia telah bertaubat, Allah ampunkan dosa dia semua. Akhirnya satu malaikat menengahi, ukur jaraknya. Ternyata 1 jengkal dia lebih dekat ke tempat kampung tujuan. Akhirnya Allah ampunkan seluruh dosanya, dia dimasukkan ke dalam syurga. Jadi hadirin sekalian, kita ini bukan hakim. Kita ini da'iyah. Bagaimana hukumnya orang tidak sholat? Orang gak sholat itu pegang tangannya ajak ke masjid. Jadilah da'i, jangan jadi hakim. Iya. Hari ini orang kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat, kamu durhaka, kamu ini masuk neraka. Siapa kita? Kita ini da'i, ajak orang kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah sayang sama kita. Allah tuh mencintai orang-orang dakwah ini luar biasa hadirin mulia. Allah cinta kepada hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Anda paham? Seorang raja nih, raja anaknya hilang. Pangeran hilang hadirin mulia. Maka raja tadi gelisah, di mana kira-kira saya bisa temukan anak saya ini? Semua orang mencari anak raja tadi. Akhirnya berita hilangnya anak raja didengar sama seorang buronan. Seorang penjahat yang sedang dicari-cari sama raja. Maka buronan ini hadirin mulia, dia ikut mencarikan pangeran yang kecil, anak muda kecil, masih kecil, hilang. Raja bersedih, berduka. Akhirnya maling tadi, perampok, penjahat tadi hadirin mulia pergi mencari anak raja tadi. Dengan kudrat Allah berjumpalah anak raja tadi. Dia temukan anak raja, dia mandikan, dia ganti pakaian, dia suapin makan, kemudian dia gendong, dia bawa ke istana. Satu orang buronan penjahat hadirin mulia yang sedang dicari-cari sama raja, tiba-tiba dia datang menggendong anak raja, mengembalikan anak raja kepada raja. Dikatakan, Tuan, saya telah temukan anak Tuan. Kira-kira Pak Raja masih marah gak sama dia? Raja akan maafkan semua kesalahan dia, subhanallah hadirin mulia. Allah Ta'ala lebih cinta hadirin mulia kepada seorang hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya, subhanallah. Masya Allah, welcome Brother Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah kita ada tamu nih Mbak Dewi Sandra. Masya Allah. Oh iya, ada Mbak Dewi Sandra. Ada Mas Agus juga. Iya. Ayo, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Iya, bagi para pengunjung Bintara Exchange mungkin ada yang mau bertanya.
Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17:18. Waktu berbuka pukul berapa ya? Masih lama, setengah jam lagi. 45. Oh iya, masih lama. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya singkat saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Teguh dari Depok. Saya mau nanya nih Ustadz. Kan Ustadz Dery ini sering giat dengan musik ya Ustadz ya. Sedangkan Musik, ya. saya lihat ini di media sosial, di Facebook, di Instagram itu banyak orang-orang yang men-share kalau musik itu haram Ustadz. Terus menurut Ustadz ini gimana Ustadz? Karena saya juga musisi Ustadz. Oh, musisi ini juga. kayaknya banyak musisi yang hadir. Bang. Bang, ini anak band dengar semua nih anak band. Iya, makasih banyak. Dengan Mas Teguh tadi. Ya, kasih. Silakan Bang. Bang, ini saya ngaji ya. Saya dengar dari para ulama-ulama tentang hukum musik. Musik ini sebetulnya sama dengan bercakap-cakap. Kalau kita cakapnya baik ya baiklah itu musik. Tapi kalau cakapnya buruk, kita caci maki kayak musik saya dulu mungkin nggak teriak-teriak. Ya mungkin Yang kurang tadi baik. itu Bang ya. Iya gitu ya. Jadi kalau kita mengajak orang kepada Allah, kepada ini, bahkan banyak ulama yang membolehkan. Ada ulama yang mengharamkan total, benar ya ada ya. Tapi ada ulama yang membolehkan. Berarti ini masuk ke zona khilafiyah. Bagi yang mengharamkan musik, respect to you all, Masya Allah. Luar biasa. Tapi syaratnya ada, kalau jalan ke mall tutup kuping, pakai kapas. Karena kalau nggak sengaja goyang-goyang kepala bahaya juga kan, menikmati sesuatu yang haram. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya tak menyalahkan, tapi saya ikut pendapat ulama yang membolehkan. Bahkan kata guru saya hadirin mulia, bukan hanya musik yang haram. Bukan hanya musik, baca Al-Quran pun bisa haram hukumnya. Ya bang, baca Al-Quran itu haram kalau kita baca di dalam WC. Ya. Betul. Musik itu akan haram ketika kita masih main musik ketika azan berkumandang. Ketika musik tadi telah melalaikan kita dari Al-Quran, melalaikan kita dari zikrullah, haram. Bukan hanya musik. Kalau antum pernah pergi haji umrah di Makkah Madinah, ketika azan berkumandang itu askar, tentara-tentara itu berkeliling. Dia teriak haram, haram, haram. Berdagang ini haram nih sebetulnya ketika azan berkumandang. Ketika kita mendengar panggilan azan masih sibuk dengan perdagangan kita, sebetulnya itu telah melalaikan dari Allah. Jadi segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari Allah itu hukumnya apa? Haram, bukan hanya musik. Apa saja yang tidak melibatkan Allah itu haram. Kita beli ayam dengan uang yang halal. Kita sembelih hadirin mulia tak sebut nama Allah, itu ayam jadi haram hukumnya. Kita patahin lehernya ikut cara Nabi. Jadi mesti kita memahami sesuatu dengan luas. Bagi saya Islam ini adalah agama yang sangat luas. Enggak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu dalam, enggak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk disempitkan. Islam itu hadirin yang mulia, indah, terlalu indah untuk dirusak. Jadi jangan sampai dengan statement-statement kita telah melukai hati banyak muslim. Ulama-ulama banyak, Buya Hamka bikin lagu panggilan jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang. Itu lagu siapa bikin? Buya Hamka bikin, apa dia nggak tahu hukum musik? Banyak, ada Mahir Zain, ada Mas Opik, ada lagu-lagu saya juga Masya Allah. Semuanya hanya sebut nama Allah saja, hanya Allah saja. Tapi hadirin mulia, kalau musik ini dibandingkan dengan Al-Quran, bukan bandingannya. Musik bandingannya bukan Al-Quran. Musik ini bandingannya main catur, main film, main sinetron, itu bandingannya. Musik ini bandingannya dance, nari itu. Mana yang lebih baik? Itu benar. Hari ini banyak orang yang membandingkan suatu perkara bukan apple to apple. Dia bandingkan musik dengan Al-Quran. Al-Quran itu bandingan zikrullah, bandingannya salat. Mulia, terlalu mulia. Ya. Jadi antum silahkan kalau mau masih main musik, tapi jangan sampai lalai. Musik boleh metal, salat gak boleh tinggal. Betul bang? Musik boleh rock and roll, tapi salat gak boleh molor. Paham ya? Jadi salat ini penting. Hari ini banyak. Ini musik ini melalaikan bang. Ini tanya anak band nih. Orang kalau sudah di dalam studio itu bisa berhari-hari gak keluar studio. Salat lewat, tidur lewat, gak tidur malam semua. Benar. Maka yang menyebabkan musik ini diharamkan banyak ulama hadirin mulia. Karena biasanya kalau konser, ini kata konser nih, ada ikhtilat laki-laki dan perempuan. Iya. Ya. Campur-campur, desak-desakan, itu yang bikin haram. Tapi kalau konser ada hijabnya, boleh perempuan sini, laki-laki sini, boleh juga. Saya konser begitu bang, perempuan sini, laki-laki sini.
Yang disebut cuma Allah Allah saja. Rasulullah ajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa dipahami ya, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang jauh dari Allah itu haram. Termasuk musik. Nah, termasuk musik. Termasuk bahkan mungkin baca Al-Quran telah melalaikan. Kita baca Al-Quran nih, tapi fikir dunia, nggak boleh itu. Fikir akhirat. Paham ya? Jadi ini ikhtilaf. Bagi yang mengharamkan silahkan jangan dengar. Bagi yang membolehkan silahkan jangan berlebihan. Ya, waktunya azan, sholat ke masjid. Boleh jadi anak band bang, tapi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu. Tapi kalau gara-gara musik lewat sholat, lewat baca Al-Quran, lewat zikrullah, ini yang haram. Ya, dan itu apa saja. Bukan Baik, hanya ada musik lagi? ya. Iya, silakan Mas. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya singkat saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Iman. Dari Siapa? Iman. Iman. Dari BSD. Ya, mau pertanyaan. Kadang ketika seseorang pertama kali hijrah, kemudian dia merasakan semangat atau giroh. Tapi lambat laun semangat itu naik turun. Kan kadang iman naik turun ya. Iya. Gimana cara menjaga konsistensi iman itu sendiri? Oke. Assalamualaikum. Kalau iman kita Waalaikumsalam naik turun itu bagus. Berarti masih beriman kan? Yang parah tuh iman kita nih sekarang tuh keluar masuk kata Nabi. Umat akhir zaman tuh imannya pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Iman keluar masuk, kalau turun naik itu masih bagus. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita naik. Di hari kita bicara dunia, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tak istiqomah dalam bicara agama. Kadang bicara Allah, kadang bicara makhluk. Coba setiap hari berjumpa orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketemu pedagang, Pak, yang memberi rezeki Allah, Pak. La ilaha illallah, toko nggak bisa datangkan rezeki. Siapa yang mendatangkan rezeki? Allah, naik iman. Ketemu petani, katakan, Pak, yang memberikan buah nih Allah, Pak. Buah bukan datang dari pohon, Pak. Buah datang dari Allah. Buah bukan datang dari ranting-ranting, bukan datang dari dahan-dahan, bukan datang dari batang-batang, bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah, naik iman. Di hari kita bicara agama, hari itu iman kita naik. Maka usahakan bang, buat 25 majlis bicara kebesaran Allah setiap hari. Ini mulut Pak, Bang, kalau tak bicara agama dia bicara dunia. Kalau tak bicara kebesaran Allah dia bicara kebesaran makhluk. Kalau kita tak bicara pentingnya amal dia bicara pentingnya duit, pentingnya mal. Kalau kita nggak bicara tentang ketaatan, ini mulut bicara tentang maksiat. Dia pasti bicara, makalah bicaralah yang baik-baik kalau nggak diam. Maka hari ini penting. Saya itu gelisah, kadang-kadang kalau belum buat 25 majelis, saya malas tidur. Karena iman lemah. Dunia ini nampak, akhirat cerita. Gaib. Tapi ingat, gak lama lagi akhirat yang nampak. Dunia tinggal cerita. Jadi kita harus yakin dulu bang. Kalau kita mau iman kita terus ada, banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Meskipun lisan kita tidak bicara, hati kita harus terus katakan la ilaha illallah. Lihat apa saja, nafikan. Sampai kita mati dan di akhir kalam kita ucapkan itu kalimah. Bisa difahami bang ya? Luar biasa bang. Mungkin bisa juga nambahin kepada Bang Iman tadi. Mungkin salah satu cara kalau guru saya juga nambahin, ikutin lagunya Tombo Ati bang. Khususnya poin ketiga, yaitu berkumpul dengan orang soleh. Nah tuh. ini juga Suasana. supaya frekuensinya sama dia bang. Nah itu ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau, ya silakan. Kayaknya bapak-bapak semua. Ya, silakan. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Agus. Dengan Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus. Bagus. Pak Ustaz, Agus tuh. Ustaz, Pak Ustaz kan 17 tahun berdakwah. Pernah saya lihat di IG Pak Ustaz menggunakan medianya sarana klub malam di suatu tempat. Kenapa tempat itu dijadikan sarana dakwah Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana kita untuk mendapatkan rasa ketauhidan Allah. Kalau rasa musik kan gampang taste musik sangat mudah untuk dicerna. Sedangkan untuk taste Allah untuk mulai proses yang agak lumayan lama atau ada yang cepat, ada yang lama. Bagaimana menimbulkan rasa kita kepada Allah itu supaya
paripurna lah istilahnya gitu Ustaz. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dari ini dakwahnya di kafe, di diskotik? Dakwah tuh di mana aja bang? Dakwah ini bukan kalau di masjid bukan dakwah namanya. Di masjid ini orang udah di jalan Allah. Siapa yang mau diajak ke jalan Allah? Di masjid itu ta'lim. Hari ini orang salah paham. Dia pikir dia bikin ta'lim di masjid, ceramah di masjid. Dia pikir dia dakwah. Dakwah itu mengajak orang dari gelap ke tempat terang. Dakwah itu mengajak orang dari diskotik ke masjid. Dakwah itu menjumpai manusia bukan dijumpai. Dakwah itu mengajak bukan diajak. Mendatangi bukan didatangi. Itu dakwah. Kalau enggak kita yang datangi mereka siapa? Dan ternyata hadirin sekalian orang-orang yang ada di karaoke, di diskotik semua sedang mencari kebahagiaan. Saya pernah bang datang ke satu tempat, subhanallah. Datang satu tempat di karaoke. Saya datangi manajernya, saya bilang Pak bisa nggak dinyalakan lampu sebentar? Di karaoke, di tempat hiburan, di kafe. Iya. Nyalakan lampu sebentar, waktu itu di Sumatera Barat, di Padang. Di Padang kan mayoritas muslim semua. Saya yakin 90% Islam yang di dalam itu. Saya bilang kenapa Pak Ustadz? Saya minta waktu teman-teman saudara muslim yang ada di dalam ini semua, baik perempuan-perempuannya, yang tamu-tamunya untuk datang. Saya mau bicara 5 menit saja. Bisa nggak? 5 menit suruh mereka keluar dari roomnya, itu cewek-cewek yang ada nomor-nomor di bajunya, suruh kumpul semua. Saya mau bicara. Wah gimana nih Ustadz? Kalau enggak saya bayar. Enggak apa-apa, berapa orang semua itu kita bayar. 5 menit saja. Kita nyalakan lampu hadirin mulia, kita bicara kebesaran Allah. Ternyata mereka semua menangis, merindukan Allah. Saya juga mengenal dakwah itu di kafe. Saya mengenal Islam ini bukan di masjid, di kafe hadirin mulia. Baru saya mengerti ternyata da'i itu seperti sirajul munira. Da'i itu seperti lentera yang menerangi obor, bukan seperti lilin. Islam itu bukan menamsilkan da'i seperti lilin yang dia membakar dirinya, menghancurkan dirinya untuk menerangi orang, bukan. Tapi seperti obor. Dakwah itu seperti lentera yang menerangi. Dia berjalan ke tempat-tempat gelap dan dia terangi tempat itu. Itu ada Tante Dewi. Mamanya mana panggil? Tante Dewi, ada Tante Dewi. J. Subhanallah. Jadi dakwah itu bang mendatangi. Kalau dai-dai yang punya cahaya ini hanya diam dulu di masjid. Siapa yang mengunjungi mereka di kafe-kafe? Itu banci-banci siapa yang mendatangi? Anak-anak pang siapa yang datangi? Kita datangi saja hadirin mulia. Subhanallah. Ya, yang kedua tadi bang. Apalagi tadi? Tes kepada Allah itu gimana rasanya? Bang, Gimana zikir, mencapai? bang, zikir. Setiap hembusan nafas kita sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Setiap bernafas, setiap bicara libatkan Allah. Kalau mau bicara sesuatu yang hebat katakan Masya Allah. Kalau panas katakan Allah kasih panas. Kalau dingin katakan Allah kasih dingin. Sebut nama Allah sebanyak mungkin. Kalau ada Allah di hati kita, ada uang nggak masalah. Yang penting ada Allah. Tapi kalau tak ada Allah hadirin mulia, ada uang masalah, apalagi nggak punya duit. Ya, sebut Allah. Ganti cara bicara. Sebelum kita memperbaiki hati kita, pertama kali perbaiki lisan kita. Perbaiki lisan kita. Ya, ini yang kalau kata Ustadz Yusuf Subhanallah. Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Bang, Allah selamanya. ada gitar tuh bang. Oh, udah Saya gak boleh sabar nyanyi nggak? kayaknya. Jam berapa? Masih jam pas 5:30. Nah, nanti kita nyanyi satu lagu ya. Oke. Ada lagi mungkin dari ibu-ibunya? Ada yang mau bertanya nggak? Ada? Nggak ada. Baik, mungkin kami informasikan juga bahwa program Cinta Quran Center itu kan nantinya bakal berusaha mencetak 10.000 dai Quran bang. Jadi mungkin nanti mohon doa dan dukungannya dan juga bagi para pengunjung Witaro Exchange sekalian. Kita akan cetak 10.000 dai Quran yang nantinya itu akan direkrut dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dan kemudian mereka diseleksi 5-10 orang santri. Dan kemudian nanti akan dibina di Cinta Quran Center. Kemudian itu gratis. Dibina secara gratis dan nanti setelahnya dipulangkan ke daerah asalnya. Dan mereka akan menjadi para dai-dai Quran. Ya itu dia informasi dari Cinta Quran Foundation. Ada yang mau ditanyakan kepada Bang Dery? Ada standing mic. Standing mic, ada? Standing mic. Ayo, mau ngopi lagi apa mau nyanyi? Di sebelah mana Bang? Baik, sebelum ini
Kita persiap-siapan berbuka puasa Hadirin mulia. Saya akan menghibur semua pengunjung mall ini, saya akan bernyanyi. Judul lagunya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tapi semua ikut nyanyi ya. Cek. Cek. Hah? Oh iya, mana dia? Baik, hadirin sekalian, saya mau mengingatkan ya, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau bertobat hadirin sekalian sekarang juga jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ingat, kain kafan tuh gak ada kantongnya. Kita sibuk di dunia kumpulkan hadirin mulia, mesti kumpulkan bekal, bukan kumpulkan beban. Harta dunia ini jadi beban di akhirat. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Subhanallah. Di dunia ini gak ada yang pasti kecuali yang namanya kematian. Ingat, semua. Gak ada yang pasti namanya kecuali yang namanya kematian. Calon istri belum tentu jadi istri. Calon suami belum tentu jadi suami. Capres belum tentu jadi presiden. Cagup belum tentu jadi gubernur. Cabub belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati. Calon mati gimana? Pasti? Mati. Mati. Nanti kalau saya bernyanyi, orang kaya bilang mati ya. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saya pengen teriakan yang keras ya. Kalau saya bilang orang kaya mati, bisa ya? Coba tes. Orang kaya Mati. orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa. Mati. Mantap. Ya. Tolong jangan fales ya. Semua yang di atas ikut nyanyi juga ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Ingat mati sebanyak mungkin. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin hari ini hari terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dimatikan dengan husnul khotimah. Amin. Ayo semuanya lagi ya. Yang keras suaranya. Orang kaya Mati. orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandang Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua harus usahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW ajarkan kita semua. Jaddidu imanakum. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha
illallah. Ayo semuanya ikut nyanyi ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang cantik, orang jelek, orang gendut, orang kurus, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Luar biasa. Jazakallah khair. Makasih gitarnya Bang. Subhanallah. Jam berapa sekarang Bang? Sudah 17.39 dan Baik. beberapa saat lagi kayaknya Kita akan berbuka puasa. Ya sudah datang waktu buka puasa. Maka untuk talk show kayaknya kita sudahi dulu. Bang. Sebentar saya akan simpulkan sedikit, 1 Baik. menit ya. Silakan. Jadi hadirin sekalian, orang yang baik dalam pandang Allah itu yang pertama ciri-cirinya hatinya terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga salat dia khusu' wal khudu'. Yang keempat hadirin mulia dia cinta kepada ulama. Mudah langkah kaki dia menuju majelis ilmu. Dia selalu merasa bodoh, merasa kurang akan ilmu dia. Ilmu itu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, orang yang tinggi hati tak tambah ilmunya. Kemudian yang kelima, orang yang baik dalam pandang Allah tak ada kesombongan di hatinya sedikit pun. Selalu dia katakan kepada dirinya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ya, dia orang tua katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Lihat anak muda katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lalu orang baik dalam pandang Allah itu ikhlas dalam setiap amal. Dipuji dia enggak senang hati, dicaci enggak sakit hati. Sebesar apapun kebaikan dia kepada orang dia lupakan, sekecil apapun kebaikan orang kepada dia tak pernah lupakan, dia ingat. Dan yang terakhir orang baik dalam pandang Allah, tak sedikit pun di hatinya ada hubud dunia. Cintanya sempurna kepada kehidupan akhirat. Bagi mereka kematian adalah hal yang dirindukan. Bagi mereka kematian lebih manis daripada madu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang baik dalam pandang Allah. Dihidupkan dalam keadaan Islam. Dimatikan dengan husnul khatimah. Mengucapkan la ilaha illallah. Baik itu dari saya. Yang benar dari Allah. Yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mohon maaf. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Untuk talk show inspiratif pada sore hari ini kita sudahi terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata